Halo Sobat Bolong, balik lagi di program Belajar Bahasa Mandarin Bolong, tentunya masih bareng aku, Stephanie Lee. Nah, minggu lalu, masyarakat Tiongkok dan juga masyarakat Tionghoa baru aja ngerayain Festival Perahu Naga atau yang disebut dengan Tuan Ucie. Nah, Tuan Ucie sendiri juga punya beberapa istilah lain Sobat Bolong. Di antaranya ada Tuan Yang Jie, Wu Ri Jie, ada juga Wu Yue Jie, dan masih banyak lagi. Sedangkan di Indonesia sendiri, festival ini lebih dikenal sebagai istilah Festival Pecun atau Hari Bacang. Oke, kali ini kita bakal ngebahas lebih dalam tentang Tuan Ucie, makanya pastiin kalian jangan sampai ketinggalan dan juga tonton videonya sampai habis ya. Asal-muasal Festival Perahu Naga atau Tuan Ucie de Yolai. Ada banyak versi tentang asal-usul Festival Tuan U atau Festival Perahu Naga. Nah, salah satunya yang paling terkenal dan juga dipercaya adalah cerita tentang sosok Qu Yuan. Nah, siapa sih sebenarnya Qu Yuan ini, Sobat Bolong? Qu Yuan adalah seorang penyair terkenal di masa dinasti Chu atau Chu Guo. Nah, di mana selain dia pandai menulis syair, dia juga adalah seorang anggota dewan sekaligus menteri kepercayaan Kaisar Chu. Nah, sayangnya kedekatan Qu Yuan dengan sang kaisar memicu kecemburuan para pejabat lain. Hingga satu masa, tepat pada masa perang antara dinasti Chu dan juga dinasti Qin atau Qin Guo, para pejabat yang nggak suka sama Qu Yuan ini main politik keji untuk menjatuhkan dan juga mengasingkan Qu Yuan sendiri. Nah, seperti kita tahu, tanpa dukungan Qu Yuan, dinasti Chu akhirnya kalah berperang dan akhirnya sampai Raja Chu pun ditangkap dan sampai dia wafat setelah 3 tahun di penjara. Mendengar kabar yang sedih itu, seorang Qu Yuan yang sangat patriotik ini pun ikut putus asa Sobat Bolong dan akhirnya ia memutuskan bunuh diri di Sungai Milo atau dalam bahasa Mandarin disebut Milojiang, tepatnya pada tanggal 5 bulan 5 kalender lunar. Sesaat setelah mengetahui hal itu, penduduk setempat di sekitar sungai pun bergegas ke lokasi, lalu melemparkan bacang atau yang biasa kita sebut sebagai zongzi untuk mencegah ikan-ikan dan juga naga penunggu sungai memakan tubuh Qu Yuan. Lalu, salah seorang tabib di area setempat pun juga menuangkan anggur rilgar atau dalam bahasa Mandarin disebut xiong huang qiu ke sungai untuk meracuni si naga tadi. Akhirnya, saat naga tersebut muncul ke permukaan, tampaklah juga sisa-sisa pakaian Qu Yuan pada tubuh naga. Nah, dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa Qu Yuan memang benar telah mati terbunuh oleh si naga. Maka sejak itulah penduduk setempat mengadakan tradisi makan bacang dan juga minum anggur rilgar di atas perahu setiap tanggal 5 bulan ke-5 untuk memperingati penyair Qu Yuan. Tradisi saat Festival Perahu Naga atau Tuan Ucie Sisu. Nah, sampai di sini Sobat Bolong mungkin akan bertanya-tanya ya, lalu kita harus ngapain sih dan gimana sih caranya ngerayain Tuan Ucie? Nah, tenang, ini dia jawabannya. Lomba Perahu Naga atau Sai Long Zhou. Sobat Bolong, Lomba Perahu Naga merupakan salah satu tradisi terpenting saat Festival Perahu Naga. Nah, gimana enggak? Dari namanya aja kita udah tahu kan ya, perayaan ini ya tentang festival atau lomba perahu naga. Nah, perahu yang digunakan biasanya adalah perahu kano yang bentuknya pipih panjang dan juga gayungnya dikayuh manual dengan tangan. Perahunya pun biasanya didesain dengan kepala dan juga hiasan ekor naga yang dilengkapi dengan genderang besar di atas perahu sendiri. Nah, saat ini perahu atau lomba perahu naga bahkan masuk ke Olimpiade dan digeluti oleh masyarakat internasional. Nggak cuma masyarakat Tiongkok atau Tionghoa aja ya Sobat Bolong. Tapi bedanya, dengan warga Tiongkok, mereka akan memotong rambut dan juga menggambar tato naga di seluruh tubuh mereka sebelum mulai berlomba. Hal ini dilakukan agar mereka terjaga atau dilindungi dari sang naga selama hari itu. Menarik bukan? Makan bacang atau shizong. Tradisi makan bacang adalah tradisi penting kedua pada saat Tuan U. Faktanya, tradisi ini sudah resmi dijadikan atau dimasukkan dalam agenda kegiatan Tuan U sejak zaman dinasti Qin loh, atau biasa disebut dengan Qin Shao.
Seiring waktu, isi dari bacang sendiri makin bervariasi ya Sobat Bolong. Seperti yang kita tahu, ada bacang yang berisi daging, ada juga yang isi telur, hingga bacang versi vegetarian yang isinya cuma sayur-sayuran ya pastinya. Dan juga ada juga bacang yang sengaja dibuat tanpa isi untuk nantinya dimakan bersama dengan selai serikaya maupun dengan gula. Mandi air rumput ai atau si ai cao. Nah Sobat Bolong, selain lomba perahu naga dan juga makan bacang, masyarakat Tiongkok kuno juga punya satu kebiasaan unik, yaitu mandi dengan air campuran rumput ai, atau mandi ini disebut dengan Tuan Wu Yu. Karena festival ini jatuh pada saat musim panas, di mana kita tahu biasanya di musim ini banyak orang yang akan sakit ya Sobat Bolong, sehingga masyarakat Tiongkok akan mandi dengan air rebusan atau air campuran rumput ai cao dan juga cangpu untuk mengusir penyakit. Di mana rumput ai cao dan juga cangpu merupakan dua tanaman obat yang udah terkenal manjur dan pastinya sering digunakan dalam berbagai pengobatan tradisional Tiongkok. Mandi dengan rumput ai atau si ai cao dipercaya dapat memberi manfaat bagi kesehatan dan juga tubuh kita Sobat Bolong. Di antaranya yaitu manfaat membunuh bakteri atau shacun dan juga menyembuhkan penyakit kulit atau chi pifu ping, dan juga masih banyak lagi. Nah, selain ai cao ini digunakan untuk mandi, ai cao sama juga cangpu juga biasa digantung di depan rumah untuk mengusir roh jahat atau disebut xu xie. Mayoritas masyarakat Tiongkok juga akan memanfaatkan kesempatan libur Tuan Ucie untuk bisa bersih-bersih rumah atau tasau fangzi agar lingkungan hidup mereka juga makin sehat. Namun seiring berkembang zaman, Sobat Bolong, tradisi mandi dan juga menggantung rumput tadi sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat Tionghoa modern. Dan di beberapa daerah, mandi tadi digantikan dengan tradisi mengambil air naga atau dalam bahasa Mandarin disebut Qu Wu Shi Shui. Beberapa permainan saat Festival Perahu Naga atau Tuan Ucie Youxi. Selain tiga tradisi penting yang sudah kita bahas tadi, ada juga beberapa mainan anak yang seru untuk dimainkan saat Festival Perahu Naga Sobat Bolong. Nah, diantaranya ada permainan telur berdiri atau litan dan juga jarum terapung atau fu shui zhen, di mana dua jenis permainan ini cuma bisa dilakukan atau dimainkan pada saat hari Tuan U, yaitu tepatnya tanggal 5 bulan 5 kalender lunar pada pukul 12 siang. Kenapa gitu? Karena di saat itulah matahari akan memancarkan cahaya terkuatnya, sedangkan gaya gravitasi bumi justru sedang di titik terlemah, sehingga fenomena-fenomena alam yang unik tadi bisa terjadi. Nah, gimana Sobat Bolong? Kalian tertarik mencoba? Boleh, tapi jangan lupa untuk browsing dulu dan juga pelajari tips-tips serta triksnya ya Sobat Bolong. Oke deh Sobat Bolong, itulah tadi beberapa insight yang bisa aku bagiin ke kalian seputar Festival Perahu Naga atau Tuan Ucie. Nah, bagi kalian yang punya pertanyaan lain atau mungkin kalian punya pendapat lain, silahkan ya kalian ketikin aja di kolom komentar. Dan bagi kalian yang masih pengen tahu dan penasaran tentang festival-festival Tiongkok yang lainnya, kalian bisa aja langsung cek link videonya di kolom deskripsi. Dan yang terakhir, aku ingetin kalian untuk jangan lupa subscribe channel YouTube ini, plus follow akun-akun sosmed Bolong yang berikut ini. Oke deh Sobat Bolong, thank you banget buat kalian yang udah mantengin dan nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. 再见!